Puji Tuhan, nama saya Daniel Muid. Saya dari STT RMK, STT Rumah Murid Kristus Bitung, dan Prodi Program Studi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Spiritualitas 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa menjelaskan materi dari kreativitas, proaktivitas, dan kerajinan. Kreativitas, proaktivitas, dan kerajinan. Nah, saudara, hamba Tuhan harus rajin, hamba Tuhan harus kreativitas, hamba Tuhan harus proaktivitas, dan hamba Tuhan harus memiliki kerajinan. Nah, kita lihat dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita lihat juga dalam Amsal 10 ayat 4 dan Amsal 12 ayat 24 dan Amsal 12 ayat 27. Orang yang rajin diberikan otoritas untuk memimpin. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat di atas, maka kita melihat bahwa orang rajin akan mendapat otoritas untuk pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ada bagian-bagian kepercayaan Tuhan hanya didapatkan dengan orang yang rajin. Jadi Tuhan akan mempercayakan orang-orang yang rajin. Tapi kalau orang yang malas tidak dapat dipercaya. Kita bisa lihat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dalam ayat ini, apa yang kita pelajari dari semut? Nah, dalam ayat 7 tidak ada pemimpinnya, tapi mampu menggerakkan diri sendiri dan bertindak tanpa ada pemimpinnya. Nah, tanpa ada leadership untuk yang memimpin mereka, tidak mereka punya tujuan, mereka punya inspirasi, mereka punya tujuan untuk mencapai hal apa yang mereka dapatkan, sehingga orang lain bisa melakukannya. Sedangkan leadership kemampuan untuk mempengaruhi. Jadi seorang leadership, seorang pemimpin harus punya kemampuan untuk mempengaruhi. Kalau leadership tidak ada, maka orang itu tidak bisa terinspirasi atau berinisiatif. Tapi kita bisa belajar dari semut. Kita belajar dari semut, saudara. Meskipun tidak ada pemimpinnya, dia tetap berinisiatif untuk menyediakan makanannya. Begitupun kita, meskipun tidak ada pemimpin, kita tetap menggerakkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang bisa orang lain terinspirasi. Walaupun tanpa pemimpin, kita belajar dari semut, walaupun tanpa pemimpin mereka bisa terinspirasi. Tapi kalau kita belajar dari semut, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang terinspirasi walaupun tanpa pemimpin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengaturnya. Artinya tidak ada yang mengatur mereka. Kita belajar dari semut. Yang kedua, tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada manajer, tapi bisa mengatur atau memanage diri sendiri. Mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri dengan pekerjaan, dengan tugas, bahkan dengan orang lain. Mereka bisa melakukan memanage diri mereka dengan pekerjaan dan tugas mereka. Kita lihat dalam Amsal 3 ayat 16. Dan yang ketiga, kita belajar dari semut. Tidak ada penguasanya. Tidak ada penguasanya. Semut ini mereka tidak ada penguasanya, tapi mereka diri sendiri. Mereka apa yang harus dikuasai, yaitu menguasai kelemahan. Jadi kita harus menguasai kelemahan. Yang keempat, mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Artinya semut ini mereka mampu mengoptimalkan sumber daya. Jadi kita harus mengoptimalkan sumber daya kita. Nah, orang yang rajin meskipun di tengah-tengah kelimpahan masih mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan.
walaupun sudah di tengah-tengah kelimpahan, mereka masih mengumpulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang rajin. Nah, contohnya Esau dan Yakub. Ayahnya bernama Ishak. Keluarga ini memiliki ternak, tapi Esau masih berburu. Kenapa? Karena Esau itu hobinya adalah berburu. Nah, Esau habis di hobi atau kesenangan. Jadi dia hanya menghabiskan waktunya hanya di hobi dan kesenangan. Kalau kita lihat Esau dan Yakub hanya berorientasi dengan kesenangan. Nah, yang menjadi halal berguna itu atau hobi yaitu berdoa, beribadah. Nah, jadi kita harus mengambil hobi kita yang benar. Kita harus memilih hobi yang benar, yaitu dalam hobi berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Apakah kita mau berorientasi pada kesenangan atau berorientasi pada tujuan Tuhan? Jadi kita mau mengikuti apa mau Tuhan atau apa maunya kita. Dan orang yang rajin pastinya fokus pada tujuan Tuhan. Jadi kalau orang yang rajin, pasti dia fokus pada tujuannya Tuhan. Amsal 19 ayat 2. Kita bisa baca dalam Amsal 19 ayat 2. Nah, mengapa harus ada pengetahuan? Karena pengetahuan itu penting. Percuma orang rajin, tapi kalau tidak punya pengetahuan, itu tidak baik. Jadi kalau orang rajin, tetapi kalau tidak punya pengetahuan, tidak memakai akalnya untuk bekerja, maka itu akan menjadi sia-sia. Tapi kalau dia rajin dan dia menggunakan akalnya dengan baik, maka percayalah, maka apa yang dia lakukan itu akan menjadi baik. Nah, karena itu hamba Tuhan harus rajin dan memiliki pengetahuan, dan juga apa yang dilakukan dapat menginspirasi orang lain. Jadi seorang hamba Tuhan harus rajin dan menggunakan segala sesuatu dengan pengetahuannya